program mindset untuk leading self itu diperlukan sebagai langkah pertama untuk meletakkan fondasi dalam proses transformasi yang memerlukan shifting dari level kesadaran. Dan ini dimulai dari diri atau dalam diri masing-masing leader atau peserta dalam program ini. Transformasi yang terjadi dalam program Leading Self ini merupakan satu perubahan dalam pola pandang, pemaknaan, sikap, dan cara merespon sebagai pimpinan, sebagai support atau pendukung dari pelaksana proses operasional yang terjadi di organisasi atau di perusahaan. Proses transformasi ini sebetulnya terjadi dari dalam diri para leaders dan dimulai dari tumbuhnya awareness atau kesadaran atas adanya penghambat internal, yaitu mindset yang selama ini mengendalikan respon serta sikap reaktif terhadap stimulus situasi yang ada di lingkungan. Proses penyadaran diri atau raising the self-awareness di program ini, Mindset Leading Self atau Leading Self, itu dilakukan melalui proses yang disebut self-discovery atau penemuan oleh diri sendiri, dan melalui apa yang disebut self-exploratory atau penemuan dan proses yang dilakukan melalui latihan bersama. Proses pengelolaan kesadaran ini merupakan momentum awal dari transformasi diri. Peserta program atau para leaders yang ikut di Leading Self ini akan mempelajari dan mempraktekkan bagaimana mulai mengatasi konflik dari dalam diri saat menghadapi situasi dan kondisi yang kadang men-challenge values, keyakinan, asumsi, serta belief yang ada di dalam diri leader atau peserta. Nah, dengan memahami lapisan values dan belief dirinya, maka para leaders akan lebih memahami secara mendalam mengapa pada situasi tertentu, konteks tertentu yang ada di lingkungan, mereka secara refleks keluar respons yang sebenarnya nggak sinkron atau nggak selaras dengan niatan maupun maksud yang diinginkan. Nah, keberhasilan satu organisasi itu tergantung dari kapasitas para pemimpinnya, dan kapasitas kolektif ini akan ditentukan oleh kemampuan dan mindset masing-masing individu para pemimpin. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan dan mindset dalam leading dirinya sendiri. Kapasitas untuk memimpin diri sendiri ini akan dikembangkan dalam program ini dan termanifestasi sebagai pengenalan respon reaktif, yaitu yang terdiri dari 3 respon reaktif: controlling, protecting, dan complying, yang pada landasannya atau dasarnya itu dikelola atau di-drive oleh mindset yang dikendalikan oleh limitation, keterbatasan, keterikatan, kekhawatiran, dan ketakutan. Dalam proses fasilitasi, para leaders akan dikembangkan respon kreatifnya yang terdiri dari self-awareness, authenticity, kemampuan untuk merelate, mengconnect dengan orang lain, system awareness, dan bagaimana mereka bisa mengelola energi untuk achieving. Nah, respon dari reaktif ke kreatif. Respon kreatif ini akan mengurangi pola reaktif yang selama ini membebani kinerja peserta. Nah, proses penumbuhan respon kreatif ini dilakukan secara aplikatif atas tantangan dan situasi yang dihadapi dalam lingkup pekerjaan, hubungan, proyek, karir, tantangan bisnis, mungkin di belakang yaitu di rumah tangga atau aspek kehidupan penting lainnya dari para leaders. Dalam program ini kita mengenalkan pendekatan memimpin dengan pola adaptif dan teknikal. Kita mengintroduce bagaimana para leaders memahami step by step untuk perubahan internal mindset mereka. Para peserta akan mempelajari bagaimana keluar dari comfort zone menuju learning
zone dan kemudian growth zone mereka. Para leaders akan belajar untuk menggali akar dari penghambat kehebatan diri mereka. Itu ada di mana? Di dalam lapisan terdalam beliefs dan values yang seperti apa? Peserta juga akan diajak untuk mengasah kemampuan proses mendengar, listening deeply, dan connect ke dalam diri dan sistem semua stakeholders yang ada di lingkungannya. Para leaders juga akan menggali feedback yang empowering mereka untuk meningkatkan kemampuan leading self. Satu aspek yang penting adalah bagaimana para leader ini menyadari tingkatan pertumbuhan diri saya itu ada di mana, sehingga mereka tahu posisinya dan kemudian tahu kemana mereka akan menanamkan komitmen perubahan. Dan para leader akan belajar mengadopsi praktek beroperasi pada tingkat kesadaran yang lebih inklusif, lebih embracing semua para pelaku di dalam ekosistem organisasi mereka. Menemukan value diri yang tidak pas, tidak sinkron atau kongruen, dan kemudian melakukan penyelarasan atau alignment. Leader akan bisa menemukan values yang mendukung proses penguatan dalam kepemimpinan mereka. Dan seringkali leaders dikelola atau didorong keputusannya oleh apa yang disebut inner fear, rasa takut yang ada di dalam dirinya. Nah, ini dipelajari untuk dikendalikan menjadi respon kreatif ke dalam diri sendiri, ke dalam tim, dan impact-nya ke lingkungan organisasi. Dalam program ini juga para leader akan belajar mengembangkan mekanisme adaptif untuk mengatasi bagaimana konflik, benturan values yang ada di dalam diri, dan juga konflik secara eksternal dengan para pelaku organisasi. Yang saya rasakan mengikuti pelatihan ini sangat exciting. Pelatihan ini berusaha untuk membuka atau unlock apa yang ada dalam diri kita sebagai leader untuk menemukan diri kita yang sesungguhnya sehingga kita menjadi pemimpin yang adaptif. Nah, dalam workshop ini nih kita diajak oleh Pak Alexa dan juga tim fasilitator untuk mengenal diri lebih baik. Karena apa? Dengan mengenal diri itu kita bisa melesat untuk melejitkan potensi kita. Saya bisa menjadi leader atau pemimpin yang peka, yang empati terhadap bawahan saya sehingga saya mengetahui apa permasalahan yang ada di bawah. Dengan melakukan pendekatan pendalaman terhadap individu di dalam organisasi, itu akan sangat membantu bagi organisasi untuk melakukan transformasi menuju tujuan yang ingin dicapai. Saya benar-benar sudah memahami iceberg saya seperti apa, behavior saya seperti apa, kepemimpinan saya seperti apa, yang nantinya saya bisa mencapai tujuan hidup saya maupun institusi saya. Pak Alex dan tim sangat keren sekali dalam menyampaikan materi, karena dengan prakteknya juga ada, teorinya juga ada, itu sangat fun sekali dan tidak monoton menurut saya. Dan hal yang terpenting lagi dalam menggali value, itu kita perlu tahu, harus tahu banget terkait mungkin background kita, pengalaman kita, sehingga terkadang latar belakang tersebut menjadi power. Jadi menurut saya ini pengalaman yang luar biasa. Terima kasih. Seorang leader perlu energi yang besar untuk memimpin dan melakukan proses transformasi. Nah, ini dipelajari di program ini agar proses change dan growth sustainable dan terjaga terus. Dan yang paling penting adalah leader menumbuhkan respon kreatif saat menghadapi tantangan sehari-hari.